Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal akibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas satu ayat di dalam surah Al-Qasas ayat 77, berbicara tentang perintah mencari kesenangan atau kebahagiaan akhirat dan perintah berbuat baik kepada manusia. Di dalam surah Al-Qasas ayat 77 ini ada dua perintah yang harus kita lakukan dan dua larangan ini harus ditinggalkan. Ayat ini diawali dengan perintah, tentu menggunakan fi'il amar. Wabataghi fi ma atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin wa bataghi fima ataqallahu daral akhirah. Dalam ayat ini surah Al-Qasas ayat 77 ini, dan carilah apa yang dikaruniakan Allah berupa kesenangan akhirat. Untuk mencari kebahagiaan akhirat itu mudah saja, bahkan gratis, tidak bayar. Tetapi melakukannya terasa berat. Melaksanakan salat sunnah tahajud mudah, berat rasanya bangun di tengah malam. Melaksanakan salat sunnah yang lainnya, sunat qabliyah, ba'diyah, terasa berat tetapi mudah. Kelihatannya mudah saja kita melaksanakan, tetapi berat. Banyak orang yang tidak mampu untuk bangun di tengah malam melaksanakan salat tahajud. Dari jam 6 sampai jam 12 itu waktu duha. Banyak orang yang tidak bisa. Kan mudah. Kalau kita kerja, istirahatlah dulu. Laksanakan salat duha. Cuman 2 rakaat. Untuk berinfak, bersedekah kan mudah. Tinggal mengeluarkan uangnya. Uangnya ada, tinggal mengasih.
menyantuni kepada fakir miskin, membantu pembangunan pondok pesantren, membantu kepada masjid-masjid yang butuh dana. Tidak sedikit penitia-penitia masjid, penitia pembangunan pondok pesantren, majelis taklim butuh dana, memerlukan dana. Tapi orang yang punya uang itu terasa berat, mudah mengeluarkan, tapi berat mengeluarkan. Bayangkan, punya uang 1 miliar, ini untuk mengeluarkan 50 juta saja terasa berat rasanya. Lain dengan zakat. Kalau zakatnya 2,5% itu wajib. Tapi yang sunnah kan terasa berat. Dalam rangka untuk mencari kebahagiaan negeri akhirat itu bisa melakukan ibadah individu memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak berzikir. Tapi semua ibadah yang dilakukan, semua amaliyah yang dilakukan harus disertai dengan ikhlas. Ya. Ukuran ibadah itu diterima atau tidak itu ikhlas. Kalau kita tidak ikhlas, dalam beribadah dituntut ikhlas kita. Tidak terasa kita yang melaksanakan, kan ikhlas. Tapi terasa kita yang melaksanakan, itu berat rasanya. Untuk mencari kesenangan akhirat itu berbagai macam ibadah. Paling tidak kita hidup di dunia ini punya program jangka panjang. Kalau untuk menyiapkan bekal akhirat itu jangka panjang. Tapi bisa juga tidak dikatakan jangka panjang. Kita tidak tahu ajal kita. Maka kita harus siap. Begitu Allah memanggil kita, kita harus siap. Jadi untuk kebun akhirat, makanya dunia ini dikatakan sebagai kebun akhirat. Di dunia inilah kita beramal untuk akhirat. Kalau program jangka panjang untuk di dunia, ya di dunia juga kita siapkan. Kalau sudah di akhirat, ya nggak bisa lagi. Jangan kita melupakan dunia. Kita bukan dituntut hanya ibadah saja, tidak. Beramal saja, menghabiskan waktu hanya ibadah, menghabiskan waktu hanya beramal. Itu bukan orang yang terbaik, kata Rasulullah. Laisa bi khairikum man taraka dunya li akhiratihi. Bukanlah orang yang terbaik di antara kamu man taraka dunya li akhiratihi, meninggalkan dunia demi akhiratnya. Dunia ditinggalkan, ibadah saja tidak tahu dengan masyarakat. Bagaimana tanggung jawab selaku pimpinan, kepala rumah tangga. Kita kan kepala keluarga, punya tanggung jawab. Bagaimana tanggung jawab dengan masyarakat. Dan kita di dunia ini adalah sebagai khalifah. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku, kata Allah, ingin menjadikan kamu sebagai khalifah. Jadi kita sebagai khalifah. Bagaimana fungsi-fungsi khalifah tidak bisa mengurung diri di dalam kamar hanya ibadah saja, hanya amaliyah saja, tidak tahu masyarakat.
Mungkin ada masyarakat yang butuh bantuan kita, ada masyarakat yang meninggal dunia. Nah, ini namanya kita hidup bermasyarakat. Apalagi kita bertetangga, kita harus menghormati tetangga kita, tamu yang datang menghormati tamu kita. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim jarahu, maka hendaklah dia menghormati tetangganya. Jangan kita melupakan urusan dunia, tapi jangan juga kita semata-mata dunia. Akhirat ditinggalkan demi dunia, wala akhirat tahul li dunyahu. Nah, itu bukan orang yang terbaik, sebaliknya meninggalkan akhirat, dunia saja tidak tahu. Tidak pernah ke masjid, tidak tahu yang namanya sholat, tidak tahu yang namanya puasa, kerja terus cari uang dari pagi sampai malam. Ya, hanya sedikit waktu digunakan untuk istirahat. Kalau bisa siang itu ditambah waktunya. Siang kan ditambah waktunya, 12 jam tambah untuk kerja. Ini kapan perlu. Sehingga karena waktu siang tidak cukup, maka ditambahlah malam hari bekerja. Ini namanya hubud dunia, meninggalkan cinta kepada dunia. Akhirat diabaikan. Memangnya dia hidup selama-lamanya di dunia? Kita ini semuanya pulang ke akhirat. Suka tidak suka, pasti kita pulang. Dan kalau kita pulang, siap bekal. Allah menganjurkan agar kita punya bekal yang berkualitas. Watazawwadu, dan berbekallah kamu. Fa in khairaz zadi taqwa. Karena perbekalan yang paling berkualitas, yang paling baik adalah takwa. Kita tidak mungkin juga seimbang dengan dunia dan akhirat. Ini kan 24 jam. Dalam sehari semalam 24 jam kita ibadah, 24 jam kita bekerja. Artinya 12 jam kita ibadah, 12 jam kita bekerja, kan gak mungkin. Ya, salat zuhur paling lama 4 rakaat berapa? Ya, paling lama. Ditambah dengan amaliyah khusus yang secara rutinitas kita laksanakan. Ya, paling tidak setengah jam lah. Asar itu 30 menit, setengah jam. Maghrib juga setengah jam. Berarti subuh setengah jam, 30 menit, 5 kali 3. Cuman berapa? 5 kali 3. Kan 5 kali 3, 150 menit. Kalau kita hitung, ya 2 jam, hanya 2 jam setengah. Selama 24 jam itu kita gunakan. Ini sudah maksimal. Nah, justru itu kerjalah dunia tetapi bernilai ibadah. Makanya kalau kita bekerja dunia, kita pasang niat. Innamal a'malu binniyat, saya bekerja ini nanti kalau diluaskan rezeki, saya bekerja ini adalah untuk membangun pondok pesantren. Lalu diluaskan rezeki, ternyata tidak dilaksanakan. Ada niat kita, niat ibadah, saya bekerja untuk tanggung jawab saya sebagai keluarga.
biaya hidup keluarga saya, anak saya, biaya kuliah anak saya. Kiranya cukup sampai di sini dulu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.